dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah ahkamul hakimin wa asdaqul qailin wa arhamur rahimin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad la hawla wa la quwwata illa billahil Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum wa alladzina utul ilma darajat. Imam sholat maghrib yang dimuliakan Allah, jamaah alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang mampu sholat maghrib berjamaah seperti panjenengan. Bersyukur atas rahmat iman, rahmat Islam, nikmat kesehatan. Panjenengan mampu sholat maghrib berjamaah 3 rakaat. Tidak semua orang yang KTP-nya Islam seperti panjenengan bisa sholat berjamaah. Tidak semua orang Islam, maka pantaslah dan kami hormati NKRI yang terkenal dengan 1 juta masjid itu. Datanglah ke Lombok, datanglah ke Bondowoso, datanglah ke Bangkalan, Masya Allah, datanglah ke Jember, datanglah ke Malang, datanglah ke Batu, ada yang kami hormati. Sepi, kosong. SMP orang ini ahad juga ada libur tadi. Saya wakil ketua umum Wasilah Subuh se-Indonesia, merangkap ketua Dewan Muqtadar Wasilah Subuh se-Indonesia. Ahad libur, jangankan subuh aja, maghrib itu hari ahad min akhir. SMP orang ini, SMA tidak ada, apalagi mahasiswa. Alhamdulillah ada 15 mahasiswa sekarang ini yang nggak bisa baca Quran ini. Sholawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi akhir zaman, mudah-mudahan seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya di hari akhir nanti mendapat syafaatnya. Bersyukur dengan berhormati. Bersyukur di saat kami 4 hari ke Bengkulu sana untuk menentukan bagaimana tetap di Bengkulu atau tempat lain. Masya Allah, tahu persis saya. Bersyukur. Di Kota Baru Lampung Selatan ditunjuk. Bukan ecek-ecek, bukan kebetulan. 50.000 tahun yang lalu Allah sudah menentukan hadirin. Insya Allah 28, 29, 30 November Istimewa dunia, tablik akbar dunia, tablik akbar Indonesia berdoa di Lampung. Maka hormati izinkan kami Nyon Sewu, mohon maaf saya bukan pernah IAIN, tidak pernah pondok pesantren, sungguh dan sungguh tidak pernah ternandai. Tapi saya ketua Dewan Masjid Indonesia di Halim 24 tahun. Ketua Dewan Masjid Indonesia di Halim, ketua umum saya kan Mas Yusukala itu. Jenggot di Halim 1997 sampai 2002, 6 tahun. Kuteng, kabur semua. 6 tahun, bukan 6 bulan. Jenggot yang kumuh-kumuh itu loh. Gak ada yang keluar 6 bulan, keluar 6 hari bawah setrika. Hanya 2, 1 dipakai, 1 dicuci. Besok lagi dicuci lagi, 3 dipakai. Gak ada yang bawa setrika. Kok biar kumuh-kumuh ini? Aliran apa ini? Hah? Cingkrang-cingkrang itu? Hah? Jenggot-jenggot itu? Aliran apa ini? Kok usia 6 tahun ini? Saksinya adalah Kolonel Edi, Densus 88. Maka setelah saya bayar di Jakarta itu, kalau sudah bayar di markas. Kolonel Edi sini, duduk. Densus 88, Pak Bahri, sini. Ini saksi hidup.
yang diusir-usir 6 tahun di Halim itu. Itu malam minggu yang ngajak seorang mayor angkatan darat, tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, buka pintu, masuk, enggak bang, karena sudah tahu pasti akan diusir ini. Bang, kenalkan saya Mayor Haji Ismail angkatan darat, mayor, abang kolonel, masih kolonel, belum jenderal, abang kolonel, abang ketua Masjid Al-Barkah 13 tahun kan, abang RT 7 periode RW 2 periode kan. Ada apa dia? Udah tiba cuma satu di Masjid Al-Barkah. Kapan dia? Minggu depan. Tapi dengan orang kami sudah sholat bisa tebar Al-Barkah. Ngomongnya enak, maka ikut terus saja. Siapa yang bilang tidur di masjid? Iktikaf. Setelah Isya langsung dapat mengarah tidur Rasulullah bagaimana jam 02.00 ada yang ada apa ini subuh jam 4.20 jam 2 kenapa kamu bang mandi muadi semua dia ujung semua dia terpimpin ada yang imami sholat tobat 2 rakaat, sholat tahajud 2 tambah 2 4 rakaat, sholat tasbih 2 tambah 2 4 rakaat. Kita dulu disampaikan oleh Ustaz Sultan imami tadi. Gak bisa seminggu sebulan sekali. Gak bisa sebulan sekali, setahun sekali. Gak bisa setahun sekali tolong murah fatih seumur hidup sekali aja. Ada apa? Bocor. Dihapuskan dosa-dosa yang besar maupun dosa kecil. Dosa yang nampak maupun dosa sembunyi-sembunyi. Dosa yang dilakukan dengan sengaja maupun dosa yang dilakukan dengan sengaja. Dosa saat masih kecil. Saat akhir balik dewasa, dosa saat ini, dosa yang akan datang. Padahal masih hidup 20 tahun yang lagi, padahal masih hidup 50 tahun yang lagi. Dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu di saat sholat tasbih. Setelah mengeluarkan tambah lagi sholat hajat 2 rakaat udhuli astajib lakum. Sudah selesai, tahu lagi sholat 3 rakaat witir, 3 rakaat. Nangis menggerung-gerung, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, ampuni ya Allah. Sampai bendul tuh nangis saking kekagungan, ampun dosaku ya Allah. 6 tahun jenggot tak usir di Halim Perdana Kusuma. Seperti ini, jam 5 sore. Keterlaluan Pak, yang tidur ya. Iya. Jam 5 sore. Untuk pintu. Gak usah jauh lah, karena kira orang itu gak ngerti jauh lah itu. Tok. Assalamualaikum. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masa dia dari Halim apa? Pak Hasan. Bukan kebetulan Pak Hasan. Bukan kebetulan 50.000 tahun yang lalu Allah sudah bentukkan Siarto ketemu dengan Bapak namanya Pak Hasan di rumah Bapak, bukan di mal, bukan di pasar, bukan di stadion, sesama muslim bersaudara Pak Hasan, dekat mengingatkan, jauh mendoakan berkenan sholat berjamaah al-hijrah. Ya Pak Jenderal. Itulah yang dilakukan Wali Songo hadirin. Itu yang dilakukan Wali Songo. Ngetok pintu. Bukan pakai mobil Alphard, pakai Fortuner, jalan kaki. Ini bukan ngarang-ngarang dia macam. Bukan ngarang-ngarang ya. Jadilah saya seperti ini bukan karena IAIN, bukan untuk pesantren. Mohon maaf sebelum panjang lebar. Sama ya. SD atau ini pesantren.
SMP Katolik Santo Yosef, SMA Negeri, lulus 74 langsung akabri udara. Karena maskal pertama ini jenderal, usah bicara soal jenderal sesama muslim bersaudara, dekat mengingatkan, jauh saling berdoa. Pembukaan tadi saya sudah katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walakinna utul madarajat. Aku Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berpengetahuan. Jadi ada yang mati bukan yang pangkatnya tinggi, laksamana, marskal, jenderal, perdana menteri, rakyat kaya, perdana menteri, gubernur, bukan itu yang diangkat derajat, hanya orang yang beriman dan orang yang berpengetahuan. Buka puasa Ramadan itu bukan untuk orang Islam, yang benar aja bagi aku. Bismillahirrahmanirrahim. Amanu billahi kusyam. Amanu billahi yatina qawlan alam katakan wahai orang beriman. Bukan orang Islam, bukan. Hanya orang yang beriman saja. Di puasa Ramadan ini. Ini supaya paham jadi. Islam dia taksi itu. Masih ngomong kan, joget. Ambil minum aku lagi. Islam dia. Maka puasa Ramadan hanya orang yang beriman. Apa tanda orang beriman tadi? 7 poin. Disebut nama Allah, artinya Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak dikduk, loncat dari rumah menuju masjid. Nampak mendengarkan ayat-ayat benar-benar meningkat imannya. Ketika khusyuk dalam sholatnya, yang keempat menjaga sholatnya dan bolong-bolong, subuh bisa di masjid, dohor di ruangan lagi, asar jalan, tol, macam-macam lagi. Yang kelima, nangis orang jombang. Saksikanlah orang yang dari masjid ke masjid, itulah orang yang beriman. Bukan dari rumah ke takwa, bukan. Saksikanlah orang yang dari masjid ke masjid, itulah orang yang beriman. Semua sudah kemudian semua. Siapa yang dari kampung ke kampung? Ya coba maju dengan iman, supaya yakin pada saya diri. Yang keenam, pada orang beriman mampu menjaga ucapan agamanya, menjaga kata dan nampak. Ini yang saya hormati. Maka selagi tidak mempunyai ujung-ujung tidak orang yang takwa, setiap hari Jumat diingatkan iman dan takwa. Saya tanda orang takwa. Ketujuh lagi. Apa itu kan? Infak dalam suka dan duka, mampu menahan amarah, berbuat baik kepada sesama, kasih, memaafkan manusia pusat salah, pusat hilaf, tidak zalim pada dirinya sendiri maupun orang lain. Yang keenam dan ketujuh adalah zikir pada siapa? Zikir. Siapa yang bisa berzikir? Tanda tangan pengantin bisa start pasti dari tanda tangan itu. Yang berarti saya bisa ada buka sendiri. Buka. Kalau saya di santri Mas Anton sudah dari buka, aku dari katakan aku praktekkan buka. Setengah jam belum ada, sudah keluar dari ruangan. Zikir pada siang hari. Dan yang ketiga adalah namanya orang takwa, tobat sendiri. Tobat. Jadi kita berhormati sebelum banyak lebar 3 hadis yang sangat sahih, yang selalu ulama-ulama dunia menyampaikan 3 hadis ini tidak sepotong-sepotong, 3-3-nya langsung sekali disampaikan. Barang siapa membanggakan dunia, pangkatnya, jabatannya, kekayaannya, titulnya yang panjang, dicabut besaran Islam dari hatinya. Yang kedua,
siapa meninggalkan dakwah cuek, masa bodoh lah. Tetangga saya sholat berulang-ulang, ajak mau 6 bulan, 7 bulan, cuek, ngapain? Anak SMA sudah maghrib masuk poli, dibiarkan aja. Di pos jaga, jreng, baca isya jam 8 sampai jam subuh, dibiarkan. Cuek masa bodoh. Maka sekali lagi diri belajar Tuhan. Maka apa sama tangan kepada orang-orang lain. Nanti semua belum setelah memahami ikuti 3 hari. Maka yang belum pernah dipegang Ustaz Al-Musa langsung wajib 3 hari. Terkejut nanti ikutlah 1 hari. Itu senang baru hari yang kedua. Itu senang lagi hari yang ketiga. Jadi rasa seperti itu, atau sama. Hadis yang kami bayangkan. Hadis yang ketiga tadi. Barang siapa meninggalkan dakwah, sudah masa bodoh, cuek, lugu, gue. Terhalang dari keberkahan wahyu yang ketiga. Barang siapa saling caci maki, hujan, jatuhlah pandangan Allah pada mereka berdua. A dan B, baca yang benar, yang A yang benar atau B yang benar, tapi karena saling caci maki, jatuh pandangan Allah pada mereka berdua. Jamaah yang dimuliakan Allah, kami ingatkan lagi. Kalau tujuan nasional pada hari ini yang keempat sudah tahu jelas, melindungi segenap bangsa Indonesia dan teruntuk adalah Indonesia. Majukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melangkah kehidupan dunia yang berdasarkan kebenaran. Tapi tujuan hidup manusia, konten dunia itu apa tujuan manusia? Oh, kamu hidup di dunia ini apa? Berhura-hura atau senang-senang aja kamu berhura terus? Ada 3 poin ini. Ada 3 poin tujuan hidup manusia di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin, tak kelihatan jin. Jin apa yang kalau mandi jin dan manusia kecuali untuk beribadah padamu. Ibadah dia bukan jodohan pangkat, bukan kaya-kayaan, bukan jati-jatian istri, ibadah. Dewa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman nanti ada 73 golongan bumi. Di akhir zaman nanti ada 73 golongan bumi. Hanya 1 yang diterima. Aku tidak bicarakan yang 72. Yang memberikan 1 semua sepakat. Siapa 1 itu? Ahlus sunnah wal jamaah. 5 ciri khasnya selalu berjamaah. Bukan hanya sholat berjamaah, dakwah berjamaah, to'am berjamaah, korpe majid al-jiriah. Amin. Tuh di kampung ada slogan mampet kalau ada batu masuk sehingga airnya keluar semua, baju semua banyak keluar rame-rame. Selalu berjamaah. Yang kedua, selalu sampaikan saya sampaikan 3 kali, kiri, depan, kanan. Memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid. Bukan ngisi masjid, ngisi karpet, ngisi jam dinding, ngisi lampu, ngisi AC. Itu ngisi namanya. Memakmurkan masjid. Ajak orang yang masih sholat di rumah masuk masjid dari sini ya. Allah. Ciri khas Al-Quran zaman kedua ini. Yang ketiga baca Al-Quran. Ibu dari ibu saya, Mbak Putri, dia tahu sini. Ini Mbak Putri. Nanti malam dalam poso bosan. Gak sah sholatmu
di saat kamu sholat di bantumu ada satu lembar rambut rasa suara kulit. Apa lagi Pak? Kamu semalam Jumat baca Yasin kamu, mbah-mbahmu